menjadi kebiasaan kita dan kita nggak mau berubah. Sensitif, nggak mau kalah, kurang inisiatif, mau menang sendiri, selalu menyalahkan orang lain. Pokoknya setiap ada masalah dia bukannya melihat ke dalam dirinya, ya mencari pesan Allah, pesan cinta Allah kepada dirinya, enggak, tapi pasti nyalain orang lain. Dia sih, lagian dia begitu, merasa paling benar, menyuruh sambil marah, membantah, dinasehati menyerang balik, ambisius, ngomel, maunya diperhatikan lebih. 500 juta sel sperma. Ada yang mengatakan bahwa sekali sperma itu dipancarkan oleh seorang laki-laki, itu jumlahnya 200 juta sampai 300 juta. Dan hanya satu sel sperma yang berhasil sampai kepada sel ovum, yang berhasil menembus pertahanan yang sangat rapat ya dari sel telur. Jadi memang kita proses penciptaannya itu begitu rumit ya, makanya kemudian Allah berfirman tadi di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dan ketika jumlah sel sperma itu tidak mencukupi ya, maka itu tidak akan bisa membuahi sel telur. Jadi sel sperma itu ada dia yang bergerak cepat, lurus gitu ya, ada yang kemudian dia berputar di tempat, atau bahkan ada yang tidak bergerak. Jadi dari 500 juta sel sperma itu saling berkompetisi, siapakah yang kedua bola mata kita dengan uang 10 miliar. Ada yang mau? Ada yang mau bola matanya ditukar dengan uang 10 miliar? Atau jantungnya ditukar dengan mobil yang paling mewah di dunia? Atau jarinya, nggak usah semua, jarinya dipotong aja segini, dipotong seujung kuku, terus dikasih uang 1 triliun, mau nggak? Mau nggak kita? Saya yakin orang yang masih bisa berpikir waras tidak akan mau. Kenapa? Karena fakta dan bukti menunjukkan bahwa ketika jari kita putus ya, atau mungkin ketika bola mata kita itu diambil diganti, coba kita lihat adakah yang sama dengan kita, baik secara fisik maupun pengalaman hidup ya, ataupun mungkin prestasi. Tidak ada yang sama. Walaupun kita mungkin sama-sama lulusan IPB misalnya ya, tapi pasti tanggal lulusnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara meraih kelulusan itu, siapa saja saksi-saksi yang menyaksikan kita itu lulus gitu, itu pasti akan berbeda satu orang dengan orang yang lainnya. Berarti artinya bahwa kita terbatas, satu-satunya di muka bumi, kita sangat spesial dan kita sangat berharga mahal. Gitu ya. Atau misalnya kita punya pengalaman hidup sama-sama pernah dilecehkan orang, sama-sama pernah direndahkan oleh orang. Pasti orangnya itu berbeda ya, siapa yang merendahkan kita walaupun sama-sama pernah direndahkan. Kadar penghinaannya, di mana tempatnya ya, kapan waktu itu gitu ya, pasti berbeda dari setiap orang. Begitu juga dengan prestasi, begitu juga dengan fisik kita. Sekalipun kembar nggak ada yang sama. Kalaupun mungkin mirip banget gitu kayak pinang dibelah dua, pasti pengalaman hidupnya berbeda, prestasi-prestasinya juga apa? Merasa diri kita lemah, merasa diri kita tidak berharga, ya, merasa diri kita itu apa ya? Mungkin tidak seberuntung orang lain. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita hilangkan. Ya, mulailah mensyukuri apa yang ada, gitu ya. Dan jangan meminta apa yang belum ada. Kita kadang lupa bersyukur gitu. Kita lupa mensyukuri apa yang ada ya, selalu meminta lebih apa yang belum Allah kasih kepada kita. Kemudian mahakarya dari Sang Pencipta itu
segala potensi yang Allah berikan, kemampuan akal, kemampuan hati, kemudian fisik yang sempurna, kecerdasan yang Allah titipkan, segala macam ya, yang sudah Allah berikan kepada kita, segala karunia itu ya kurang diasah, kurang disadari dan kurang disyukuri. Yaitu tadi ya, kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Karena ada banyak mental block atau limiting belief yang ada di dalam diri kita. Apa itu limiting belief atau mental block? Yaitu penghalang mental atau keyakinan-keyakinan yang keliru yang ada di dalam diri kita. Ya, namanya limiting itu berarti kan penghalang. Ya. Jadi false belief ya, keyakinan-keyakinan yang keliru yang itu kemudian kita jadikan sebagai sebuah persepsi dan pemahaman dan kita biarkan itu kemudian apa ada di dalam diri kita. Itulah yang kemudian menghambat kita itu untuk maju, menghambat diri kita itu untuk progres ya, bertumbuh, maju ya. Sehingga potensi diri yang seharusnya bisa melejit itu terhalang karena adanya limiting belief, karena adanya mental block yang menghambat kemajuan kita untuk berprestasi gitu ya. Sehingga ya membuat kita not empowering, membuat kita tidak berdaya akhirnya. Seperti apa mental block atau limiting belief yang ada di dalam diri kita? Ini contoh-contohnya. Saya nggak mungkin deh kayaknya bisa menulis ya, apalagi saya menghasilkan buku. Usia saya sudah tidak muda. Nah ini salah satu ya. Dan ada lagi banyak contoh-contohnya. Saya nggak mungkin bisa hijrah. Dosa saya sudah terlalu banyak. Saya itu kotor. Saya itu dulu tukang maksiat. Saya kayaknya nggak bisa deh hijrah. Saya nggak bisa deh kayaknya bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Saya nggak mungkin bisa ngomong, Mbak. Saya itu orangnya gagap. Dari kecil saya itu gagap, kalau ngomong itu terbata-bata. Gimana saya bisa ngomong di depan publik? Ini ya contoh-contoh dari limiting belief atau keyakinan-keyakinan yang menghambat ya, yang ngeblok mental kita, ya, yang menutupi kesehatan mental kita akhirnya. Saya nggak mungkin bisa sembuh. Dari kecil saya itu udah biasa keluar masuk rumah sakit. Memang saya itu sudah ditakdirkan seperti ini. Dari kecil saya itu udah sakit-sakitan. Apalagi sekarang saya sudah berumur, nggak mungkin saya itu bisa sehat. Saya udah biasa keluar masuk rumah sakit. Wah, saya sepertinya nggak cocok deh dagang. Karena nenek moyang saya kebanyakan pegawai. Apa kata dunia nih? Anaknya bapak haji, anaknya ibu haji, terus saya buka kaki lima. Apa kata dunia? Nggak cocok saya itu dagang, malu lagi saya. Nah ini adalah limiting belief, mental block ya, yang menjadi keyakinan palsu di dalam diri kita, sehingga membuat kita kemudian tidak berdaya, membuat kita tidak bisa maju, membuat kita not empowering gitu, tidak membuat kita berdaya. Jadi potensinya itu yang sebenarnya bagus gitu akhirnya tereduksi karena adanya banyak mental block. Saya nggak mungkin jadi orang sabar deh kayaknya, karena saya tuh orangnya emosian. Pokoknya ada sedikit itu yang memicu, saya langsung emosi. Nggak mungkin saya itu bisa jadi orang sabar. Gitu ya, keyakinan yang keliru. Ya. Karena kurangnya ilmu gitu ya. Kemudian saya nggak mungkin dan nggak bisa pakai gamis, Mbak. Saya itu risih kalau pakai gamis itu. Saya dari dulu itu udah biasa pakai celana, gitu loh. Saya nggak nyaman kalau disuruh pakai gamis itu. Terus ribet lagi, gimana ya? Saya pokoknya nggak bisa. Saya nggak terbiasa, risih banget. Ya. Kemudian perilaku negatif, ya, yang itu menjadi apa? Ya, menjadi kebiasaan kita. Dan kita nggak mau berubah, sensitif, nggak mau kalah, kurang inisiatif, mau menang sendiri, selalu menyalahkan orang lain. Pokoknya setiap ada masalah dia bukannya melihat ke dalam dirinya, ya mencari pesan Allah, pesan cinta Allah kepada dirinya enggak, tapi pasti nyalain orang lain. Dia sih, lagian dia begitu, merasa paling benar, menyuruh sambil marah, membantah, dinasehati menyerang balik. Ambisius, ngomel, maunya diperhatikan lebih gitu ya. Kemudian pendiam karena insecure. Dia merasa dirinya tidak nyaman, dia merasa dirinya tidak aman, insecure, minder. Ya, merasa diri itu tertolak ya, seperti materi yang
webinar kedua kemarin saya yang isi itu kan saya sampaikan ya beberapa. Ya, kurang lebihnya ya limiting belief ini ya juga termasuk dari penyakit-penyakit mental yang itu kita pertahankan kemudian menjadi persepsi, menjadi sebuah pemahaman ya. Dan itu akhirnya apa, mempengaruhi tingkah laku kan gitu ya. Orang itu kan awalnya dari proses berpikir, dan proses berpikir yang kita benarkan itu menjadi sebuah pemahaman. Pemahaman itulah yang kemudian mempengaruhi atau membentuk tingkah laku kita. Kan gitu. Teorinya kan seperti itu. Nah ini belief-belief yang salah ini menjadi persepsi, menjadi pemahaman, dibenarkan oleh dirinya. Akhirnya membuat dirinya nggak berdaya. Saya akan cerita tentang belenggu rantai gajah. Jadi kalau misalnya kita pengen menjinakkan gajah liar, seperti apa caranya? Jadi gajah itu kan dia dalam keadaan normal ya, dia itu mampu berjalan 40 km nggak berhenti-berhenti. Dan dia satu ekor gajah mampu merusak satu kampung gitu ya, karena emang tenaganya luar biasa. Nah gimana caranya kalau misalkan gajah mau dibuat sirkus gitu misalnya ya, mau dijinakkan? Maka caranya adalah menembak gajah itu dengan obat bius. Ketika obat biusnya udah masuk ya, kemudian gajah pingsan ya, maka ikatlah tubuh gajah atau kakinya dengan rantai yang kuat, ikatlah ke sebuah pohon yang besar yang cukup kuat. Ketika si gajah siuman ya, maka dia akan berusaha melarikan diri gitu ya. Akan berdiri ya, kemudian karena kakinya sudah diikat oleh rantai yang kuat, dia akan terjatuh. Dia berdiri lagi, dia mau melarikan diri, dia terjatuh lagi. Berulang-ulang seperti itu. Kemudian karena dia tenaganya sudah habis, capek, berulang kali mau melarikan diri, mau berlari, ya terjatuh terus, maka datanglah pawang gajah itu membawa makanan. Dia makan itu makanannya, sama gajah dimakan ya, kemudian dia cukup merasa punya energi, dia berdiri lagi mau melarikan diri, terjatuh lagi. Dia ulangi lagi seperti itu, berdiri jatuh, terus berulang-ulang. Ketika dia capek, pawangnya datang lagi membawa makanan. Ya. Dan peristiwa itu terus berlangsung selama 2 minggu. Nah setelah 2 minggu kemudian si pawang gajah itu mengganti rantai besi ya dengan tali plastik. Apa yang terjadi? Apakah si gajah akan berusaha berdiri lagi kemudian melarikan diri? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman, dia berdiri, dia akan melarikan diri gitu ya. Itu nggak pernah berhasil, jatuh lagi gitu kan. Dan dia juga sudah punya pengalaman bahwa udahlah nggak usah melarikan diri, toh kalau lapar ada yang ngasih makan ini gitu ya, pawangnya datang bawa makanan. Nah itulah yang terjadi. Ya akhirnya si gajah itu apa? Kehilangan kemampuannya yang berjalan 40 km dia mampu, sekarang dia tidak berdaya. Kenapa? Karena pikirannya sudah terbelenggu bahwa dia sudah punya persepsi, dia punya insting gitu ya. Kalau hewan kan dia nggak punya akal ya. Tapi insting melalui proses yang berulang-ulang dia kemudian mempunyai sebuah insting, punya pengalaman gitu ya. Wah kayaknya kalau aku lari lagi bakalan jatuh lagi. Nah itulah belenggu rantai gajah. Sampai dia mati, dia punya pikiran seperti itu ya. Punya batasan pemikiran seperti itu, bahwa kalau saya berdiri pasti jatuh, nggak usah deh. Akhirnya dia menjadi gajah yang jinak. Nah itulah di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman hidup ya, kita mencoba gagal, mencoba bisnis ya, nggak pernah berhasil, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak pernah berhasil misalnya. Kemudian berusaha nulis buku, nggak jadi-jadi, udah ditetapkan target, nggak jadi-jadi misalnya seperti itu ya. Nah itu bisa jadi membentuk keyakinan-keyakinan yang keliru sebagaimana belenggu rantai gajah itu. Padahal ya rantainya itu udah diganti dengan tali plastik, tetapi dia masih punya sebuah pembatasan ya, lewat instingnya bahwa dia nggak bakalan bisa untuk berlari lagi. Lewat pengulangan yang berulang-ulang itu membuat keyakinan-keyakinan yang keliru. Ya betapa banyak ya di dalam hidup kita belenggu-belenggu rantai gajah yang membuat kita akhirnya terbatas kemampuannya. Ya mencoba gagal gitu ya. Padahal ya banyak sekali riset membuktikan bahwa kegagalan itu ya memang harus berulang-ulang sampai kemudian kita bisa sukses gitu kan ya. Nah ini juga sama. Masukkan seekor kutu anjing ke dalam korek api kosong, biarkan selama 2 minggu. Ya apa yang terjadi? Ya, jadi kalau kita tahu kutu anjing, ya,
mungkin ya kecil ya, tapi dia punya kemampuan mampu melompat 300 kali lipat ya. 300 kali lipat dibandingkan dengan panjang tubuhnya. Jadi kalau misalnya panjang tubuhnya itu 1 mili gitu ya, maka dia 300 mili. Berarti berapa? 30 cm. Dia mampu melompat setinggi 30 cm. Tapi coba masukkan kutu anjing itu ke dalam kotak korek api. Dia berusaha meloncat, kok terbentur gitu ya. Loncat lagi, terbentur lagi gitu. Padahal mengeluarkan tenaga yang full gitu sampai 300 kali lompatan. Tapi dia terbentur lagi dan terbentur lagi. Sehingga kemudian lewat percobaan yang berulang-ulang akhirnya dia berpikir seperti ini. Waduh, kayaknya memang kemampuan saya cuma segini-gini doang gitu ya. 2 minggu itu terus dilakukan riset itu, eksperimen itu, dan keluarkan setelah 2 minggu. Apa yang terjadi? Maka dia hanya mampu melompat setinggi kotak korek api. Jadi kemampuan dia yang bisa melompat 300 kali lipat dari panjang tubuhnya itu sudah tidak ada. Betapa banyak pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan ya. Kemudian percobaan-percobaan dalam usaha kita selalu gagal. Itu membuat kita terbatas oleh dinding kotak korek api ya, yang seharusnya kita itu bisa berdaya gitu ya, bisa melejit potensi kita ya. Karena begitu banyaknya mental block tadi itu membuat kita akhirnya tereduksi secara pelan-pelan kemampuan kita. Nah itu ya. Ini contoh-contohnya, ini ya. Jadi pas dikeluarin ya dia cuma pelan misalnya ya, sedikit mencoba gitu ya, baru dikit nyoba udah nggak berani misalnya. Itu banyak biasanya false belief itu. Silahkan ditulis. Keyakinan-keyakinan yang keliru. Kayaknya aku nggak mungkin sembuh deh. Udah keluar masuk rumah sakit, udah terapi ke sana kemari, udah berobat ke sana kemari, sakitku ini kayaknya nggak berujung. Habis sakit ini nanti ganti sakit itu, ganti lagi sakitnya beda lagi. Sudah selesai dituliskan? Itulah yang kemudian membuat kita jadi insecure, jadi minder, jadi nggak mengeluarkan potensi dirinya. Padahal kita itu, ya tadi itu, kita adalah masterpiece, kita punya kemampuan yang sama. Tapi kenapa ada orang yang waktunya sama 24 jam, 1 kali 24 jam, dia bisa ya istilahnya membuat karya-karya yang itu berpengaruh misalnya. Tapi ada yang dia tidak mampu untuk itu. Apa yang membedakannya? Nah ini harus dirilis. Kesalahan-kesalahan berpikir gitu ya, mental block, limiting belief, kemudian false belief yang ada di dalam diri kita ya, yang membuat kita terblok. Namanya terblok itu kan terhalang. Nah ini harus dihancurkan penghalang itu, harus dirilis, harus dilepaskan ya, insya Allah kalau itu sudah sudah dihancurkan, sudah lepas, insya Allah kita nanti akan bisa menjadi orang yang lebih hebat. Karena memang kita adalah orang hebat, setiap diri kita itu hebat. Gak ada ceritanya orang itu malas gitu kan ya. Yang ada itu orang yang kurang termotivasi kan gitu ya, di ininya, di captionnya webinar itu. Nah, saya pengen tanya ini kepada semua peserta, apakah Anda ingin ya, diri Anda? Nah, saya yakin bahwa
para peserta dan semua orang yang sudah menyadari betapa banyak mental block yang kita pelihara selama ini, keyakinan-keyakinan yang keliru, keyakinan-keyakinan palsu yang telah bersarang di dalam diri kita, yang kemudian menghambat kita untuk melejitkan potensi. Maka jika kita ingin pulih, mari bersama-sama kita luruskan niat dan kemudian kita bersungguh-sungguh gitu ya untuk mengubah keyakinan-keyakinan palsu itu. Seraya tetap hati kita tersetting memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan atas niat kita berdamai dengan segala kelemahan-kelemahan diri. Dan setelah berdamai, kita berharap bahwa kita akan pulih ya, dari segala macam penyakit-penyakit atau emosi-emosi negatif atau bahkan mental-mental block. Jadi harus ada keterbukaan ya, kita mengakui dan juga kita memaafkan diri kita. Silahkan teman-teman pejamkan mata. Kita banyak beristighfar kepada Allah, pejamkan mata dan letakkan tangan kanan di atas dada sebelah kiri. Sekali lagi, mari sama-sama kita pejamkan mata dan tarik nafas panjang. Kita tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Ikuti kata-kata saya dengan menjiwai dan keluar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya dengan keluar suara dan dengan menjiwai, seraya settingan hati kita tetap menghadap kepada Allah. Aku sayang pada diriku sendiri. Yang berlalu, biarlah berlalu. Masa depan ada di hadapanku. Wahai diriku, tetaplah tersenyum. Tetaplah bahagia. Aku melihat diriku yang ceria itu. Aku melihat diriku yang bahagia itu. Itulah diriku yang sesungguhnya. Aku ingin kembali. Kemanakah aku selama ini? Aku sangat berharga. Aku ini adalah seorang hamba yang diridhokan oleh Allah. Aku adalah seorang manusia terbaik yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, yang telah Allah berikan segala macam potensi yang luar biasa. Masa depanku penting. Keluargaku juga penting. Anak-anakku penting. Hidupku penting. Dan hal-hal yang tidak penting tidak boleh mengganggu aku. Perasaan-perasaan yang tidak berharga, perasaan-perasaan negatif harus aku tinggalkan. Tarik nafas yang panjang. Demi kebahagiaanku, demi ketenangan hidupku, aku ikhlaskan semua masa laluku. Aku hilangkan seluruh keyakinan-keyakinan palsu yang telah bersarang di dalam jiwaku. Mental-mental blok yang telah menghambatku untuk maju. Bukan aku kalau tidak mampu melepaskan. Bukan aku kalau aku tidak ikhlas. Aku letakkan, aku lepaskan, agar ringan langkahku, agar sehat badanku, agar melejit potensiku, agar indah masa depanku.
Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah langkahku, mudahkanlah segala urusanku, mudahkanlah segala cita-citaku, semudah nafasku. Wahai diriku, tetaplah bahagia. Tarik nafas panjang. Inilah diri Anda yang sesungguhnya. Silahkan dibuka mata Anda, membawa perasaan bahagia, perasaan positif, rasa syukur yang tiada terkira, perasaan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik nafas panjang, lepaskan, ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yesterday is history. Jadi kemarin itu adalah sebuah sejarah. Kita tidak akan bisa mengulang ya waktu yang sudah berlalu. Jadi kalau misalnya masa lalu kita adalah masa lalu yang gelap, masa lalu yang penuh dengan dosa, masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan gitu ya. Maka itu sudah berlalu, jangan kemudian kita berlarut-larut ya, tidak menerima masa lalu kita, menyesali diri kemudian menarik diri gitu ya. Jadi itu dijadikan sebagai pijakan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kemudian saat ini today is present ya, dan masa yang ketiga adalah masa depan. Ya, ada slogan yang mengatakan bahwa tomorrow is mystery. Ya. Nah, kalau misalnya saat ini syukuri semua yang ada yang sudah kita peroleh, pencapaian-pencapaian kita di masa sekarang. Today is present. Jadi present itu kalau dalam bahasa Inggris bisa juga diartikan sebagai sebuah hadiah, sebagai sebuah karunia. Maka syukuri apa yang ada pada hari ini, yang ada pada diri kita sampai hari ini. Syukuri. Kemudian agar masa depan kita tidak menjadi sebuah misteri, rancanglah masa depan kita itu dengan sebaik-baiknya agar tidak menjadi misteri. Rancang dengan sebaik-baiknya, dibuat menarik, dibuat menantang dan asik untuk dinikmati. Ya, asik untuk dinikmati. Jadi hidup kita nggak monoton. Ya, senantiasa senantiasa dinamis ya, karena ada sesuatu yang ingin kita capai. Dan ini harus apa? Strong desire to change better. Jadi harus ada keinginan kuat untuk berubah. Jadi tidak melulu kemudian meratapi masa lalu gitu ya. Jadi tinggalkan masa lalu di belakang kita, jadikan pelajaran gitu ya. Kemudian syukuri yang ada pada hari ini dan kemudian rancang masa depan kita agar tidak menjadi misteri. Dan harus ada kekuatan untuk berubah menjadi lebih baik. Ada 4 rumus yang sangat sederhana agar hidup kita senantiasa on. Makanya kan tema kita sekarang move on your life gitu. Apa saja agar kita bisa on? Yang pertama kita harus punya visi atau vision. Yang kedua passion. Selaraskah vision dan passion kita? Kemudian action, ya, take action. Kemudian collaboration. Ya, insya Allah ini kalau mampu kita ramu gitu ya, kita akan menjadi orang yang senantiasa move on. Jadi nggak gampang baper gitu kan, nggak mudah terbelokkan gitu kan. Dan yang pertama yang harus kita tahu bahwa sebagai seorang muslim, motivasi berprestasi kita hakikatnya adalah motivasi yang berangkat dari segala potensi kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita dan berada di dalam koridor misi penciptaan kita. Artinya kita mau jadi apapun, kita mau berprestasi seperti apapun, itu masih dalam kerangka atau koridor misi penciptaan kita. Jangan sampai keluar dari misi penciptaan kita di atas muka bumi ya. Kemudian karena ada sesuatu yang ingin kita kejar, akhirnya kita melanggar ketentuan Allah misalnya. Tidak terikat kepada hukum syara, menghalalkan segala cara, tidak seperti itu. Tetap berada di dalam koridor misi penciptaan kita. Nah, ini ya misi penciptaan kita sebagaimana yang sudah
pernah saya sampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim ini harus terjawab dengan sahih. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan mau kemana kita setelah kehidupan ini berakhir. Mau kemana kita setelah mati. Oh, ternyata kematian itu bisa datang kapan saja. Tadi sudah saya ceritakan, saya sama sekali tidak menyangka mendapatkan kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita pun akan dikembalikan kepada Allah. Jadi jangan keluar dari konteks ini. Nah ini. Jadi apapun yang ingin kita capai, ingin menjadi apapun kita, ya, kita udah ilangin semua mental block kita udah bisa hancurin semua mental block kita. Kemudian kita tata lagi, ini kita ke depan harus menjadi lebih baik. Jangan sampai keluar dari koridor bahwa kita melakukan semuanya itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Mau kita itu bisnis, ya, pencapaian bisnis kita, pencapaian karir kita. Terus kemudian kita karena bersungguh-sungguhnya gitu ya menata masa depan kita, akhirnya kita menjadi orang yang expert, ya, menjadi orang yang ahli, tapi semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Yang pertama kali harus kita punya visi. Jadi kalau seseorang visi hidupnya itu udah jelas, ya, maka 1000 jalan akan terbentang di hadapannya. Visi itu apa? Tujuan akhir dari semua, ya, perjalanan hidup kita nanti di akhir itu kita pengen apa? Itulah visi. Ya, betapa pentingnya sebuah misi, sebuah visi. Kita ingin meraih apa? Atau gampangannya seperti ini. Ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, ketika kita sudah meninggal, ketika jasad kita sudah terkubur di dalam tanah, orang ingin mengenal kita sebagai apa? Dan kemudian ketika Allah tanya kepada kita, wahai Feby, prestasi terbaik apakah yang sudah engkau torehkan di atas muka bumi sehingga layak bagiku untuk memasukkanmu ke dalam surga. Jadi visi itu terkait dengan apa yang Anda banggakan di hadapan Allah kelak. Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan orang tua kita, di hadapan sahabat kita, di hadapan keluarga kita, di hadapan masyarakat, di hadapan umat, kita ingin dikenang sebagai apa? Long legacy, ya, heritage, warisan apa yang kita tinggalkan? Ya, ketika kita sudah tidak lagi nanti hidup di dunia ini, orang-orang yang datang setelah kita ingin mengenal kita sebagai siapa. Itulah vision. Ya, jangan sampai ada dan tiadanya kita tidak berpengaruh terhadap apa-apa. Jadi ada dan tiadanya kita jangan sampai nggak punya pengaruh apapun. Maka kita harus punya visi yang jelas. Dan visi yang jelas itu tidak boleh keluar dari kerangka misi penciptaan kita di dunia. Dan visi dunia harus nyambung dengan visi akhirat. Kenapa? Inat dunya mazro'atul akhirat. Sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat. Kita tidak akan pernah bisa memanen di akhirat kelak kalau kita tidak menanam di dunia. Maka tetapkanlah visi Anda hidup. Jadi visi hidup itu adalah dorongan untuk bertumbuh. Dia adalah hiu-hiu kecil di dalam kehidupan kita. Ya, apa itu hiu-hiu kecil? Jadi begini, nelayan Jepang, dia itu kalau mencari ikan jauh dari perairan Jepang, dari daratan Jepang. Kenapa? Karena kegemaran mereka itu makan ikan, sehingga persediaan ikan di sekitar daratan Jepang semakin lama semakin habis, semakin menipis. Kemudian karena semakin menipis, maka nelayan Jepang kalau pengen mencari ikan dia harus pergi jauh. Karena pergi jauh, akhirnya ikan yang ditangkap itu sampai ke daratan Jepang akhirnya mati. Bagaimana harganya? Harganya murah. Kenapa? Karena orang Jepang tidak suka ikan yang mati. Kemudian nelayan berpikir, ini gimana caranya ikan yang ditangkap nyampe ke daratan, nanti dijual ke pasar bisa laku. Ya, kemudian mereka berpikir apa? Wah, ini harus dimasukin ke freezer. Maka ikan yang ditangkap masukkan ke dalam freezer, ikan yang ditangkap dimasukkan ke dalam freezer. Sampai di Jepang dijual, laku, tapi murah. Kenapa? Karena orang Jepang tidak suka ikan yang mati.
Kemudian nelayan berpikir lagi, ini gimana caranya nih ikan ini bisa lakunya mahal. Maka kemudian ya para nelayan berpikir untuk apa? Membuat kolam di atas perahu. Ikan yang ditangkap masukkan ke dalam kolam, ikan yang ditangkap dimasukkan ke dalam kolam. Apa yang terjadi? Setelah sampai ke Jepang ya ikannya sudah loyo. Kenapa? Karena jarak dari mencari ikan sampai ke daratannya itu terlalu jauh. Kemudian ikannya udah lemes. Maka harganya pun murah. Akhirnya nelayan Jepang berpikir ini gimana caranya ikannya tetap bisa seger, ikannya tetap bisa gesit. Setelah ikan ditangkap masukkan ke dalam kolam ya, ketika melihat gerakan ikan sudah mulai loyo, maka nelayan itu memasukkan hiu-hiu kecil di dalam kolam itu. Apa yang terjadi? Karena melihat di belakangnya itu ada hiu, maka ikan-ikan itu berlari. Ada hiu, lari gitu ya. Dan begitu seterusnya. Loyo kasih hiu-hiu kecil. Maka yang terjadi ketika ikan sampai di daratan Jepang, ikannya masih tetap gesit, ikannya masih tetap segar, dan harganya mahal. Itu juga dengan hidup kita. Kalau kita ingin senantiasa hidup itu kita penuh dengan prestasi, ya hadirkanlah hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita. Termasuk ya saat ini ya, kalau saya sendiri hiu-hiu kecil saya apa? Tetapkan jadwal saya ngisi webinar, tetapkan jadwal saya ngisi webinar gitu ya. Nanti itu akan menjadi hiu-hiu kecil membuat saya apa? Senantiasa bersemangat untuk update materi, untuk update ilmu, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi para peserta. Itulah hiu-hiu kecil. Jadi yang tahu hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita siapa? Ya kita sendiri. Ya. Saya singkat-singkat ya. Nah sekarang passion, apa itu passion? Passion itu adalah kegemaran atau hasrat yang membuat kita itu semangat. Passion, sesuatu yang sesuai dengan passion ya. Passion kita itu apa? Tapi passion ini tidak ada kaitannya dengan keterikatan hukum syara ya. Jadi kalau keterikatan hukum syara itu mutlak, nggak ngelihat passionan. Passion saya ini pakainya celana jeans yang belel-belel. Saya passionnya bukan gamis itu, nggak bisa saya, bukan begitu ya. Jadi ini yang masuk dalam pembahasan kali ini ya, passion itu adalah sesuatu kelebihan yang kita asah gitu ya, dan itu menjadi kelebihan kita. Sehingga dengan begitu kemudian kita bisa lebih berprestasi lagi. Apa passion kita? Apa yang ketika kita lakukan kita enjoy. Ya kalau saya passion saya apa? Ngisi training memang. Jadi saya berjam-jam kuat isi training. Tanpa dibayar pun kita rela melakukannya. Nah itulah passion kita. Sesuatu yang ketika kita lakukan orang itu menghargainya, mengapresiasinya, ya menganggap kita hebat di situ. Itulah passion kita. Ya. Nah, bersyukurlah atas anugerah dari Allah Azza wa Jalla dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Itulah passion kita. Ya, dan jadikan kelebihan itu, jadikan passion kita itu untuk apa? Persembahan. Ya, persembahan kepada Allah. Masih terkait dengan vision tadi itu. Ya, vision dan passion. Nah, passion itu apa? Gimana cara kita melejitkan passion kita? Maka jadilah orang yang expert atau profesional. Ya, sama-sama bisa nulis tapi muncullah sebagai penulis yang berbeda dari yang lainnya gitu. Yang kita bisa lebih menonjol, yang membuat kita itu ya bisa dikenang sama orang nanti gitu. Jadi kalau cuman standar-standar gitu banyak yang kayak gitu mas, standar-standar. Termasuk misalkan ya passion saya ngisi training misalkan. Apa ini? Sesuatu yang membuat saya berbeda dari yang lain. Nah itu yang akan dikenang orang gitu ya. Yang itu akan dilihat sama orang. Yang itu akan bisa menginspirasi orang. Gimana caranya menjadi expert? Carilah guru expert. Dan nyatakan dengan tulus kepadanya, saya ingin menjadi murid Anda. Hormati guru kita. Jadi guru expert ya. Misalnya komunitas desain muslimah ideologis gitu kan ya. Carilah guru yang expert dalam bidang desain. Nyatakan dengan tulus kepadanya, saya ingin menjadi murid Anda. Saya pengen bisa mendesain dengan bagus, mendesain dengan indah, mendesain dengan sesuatu yang mungkin tidak sama dengan kebanyakan orang. Kemudian yang kedua, bersahabatlah dengan teman yang mendukung Anda. Taat syariat, ya, solihah. Kemudian masuk dalam komunitas kebaikan. Ya. Kalau selama ini kita berada dalam komunitas yang itu justru akan membuat kita menjadi negatif, keluar saja. Akan menghambat potensi diri kita keluar. Masuklah dalam komunitas kebaikan. Kemudian yang keempat, komitmen sikap dan perilaku Anda sesuai dengan hukum syara. Ini cara kita untuk
menjadi seorang expert. Expert itu apa? Ahli di bidangnya. Jadi kita bukan rata-rata orang gitu, tapi kita lebih punya kelebihan, menonjol daripada yang lain. Ya. Nah, bekerja sesuai dengan passion itu adalah bukti syukur kita kepada Allah. Jadi passionnya apa? Oh, saya nulis. Saya kalau menulis itu mampu berjam-jam itu saya nggak capek, nggak terasa menjadi beban. Lah itu passion. Yang seperti itu ya. Nah, tanda bahwa sesuatu itu menjadi passion kita, kita enjoy, kita menikmati. Ini seperti yang saya contohkan ya, kalau saya sendiri memang passion saya adalah mengisi training gitu ya, dengan kemasan entertain gitu. Gimana caranya membuat peserta itu bisa excited gitu, itu. Dan saya enjoy melakukan itu, gitu. Walaupun berjam-jam dan walaupun tidak dibayar gitu ya. Nah, itulah passion kita enjoy ya. Kemudian bertumbuh, ada progresivitas. Jadi nggak stagnan, ada progresivitas, terus bertumbuh. Gitu ya, itu adalah passion. Nah, kemudian dengan passion itu, karena kita senantiasa terus mengasah ya, mengasah passion kita, maka ya bonusnya kita akan menjadi orang yang dihargai. Entah kita kemudian harganya lebih mahal ketika ngisi training misalnya, atau kemudian kita mendapatkan perhatian yang lebih ya dari orang-orang yang menghargai kita, itu adalah bonus-bonus dari ekspor kita atau dari passion kita. Maka ya harus tahu apa kelebihan. Nah, silahkan ditulis apa kelebihan Anda, silahkan ditulis. Yang tahu kelebihan Anda itu akan nanti itulah yang akan diasah menjadi passion. Tetapkan salah satu dari kelebihan Anda yang paling menonjol. Mungkin Anda punya banyak kelebihan, tapi mana yang paling menonjol, itulah yang akan diasah menjadi sebuah passion. Saya passion Anda, kelebihan Anda, itulah yang nanti akan diasah. Pilih dari beberapa kelebihan yang kita punya, satu saja. Itu kalau kita pengen menjadi orang yang expert, jadi mengasah kelebihan. Pasti setiap orang punya kelebihan masing-masing, nggak ada yang kita diciptakan nggak punya kelebihan, itu nggak ada. Ini terikot apa enggak ya, Bos? Terikot ya? Ya, terikot benar. Terikot. Khawatirnya lupa mencet recordnya. Sudah? Sudah ketemu kelebihan Anda? Ada kelebihannya? Sudah? Sudah ya? Nah, itulah nanti yang akan menjadi passion Anda. Dan passion Anda harus selaras dengan vision Anda, gitu ya. Ya. Nih. Kalau kemudian susah menemukan kelebihannya, ini saya kasih panduannya. Hal apa yang ketika Anda kerjakan bisa selesai begitu cepat dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini berarti passion Anda nih. Jadi kalau disuruh ngerjain itu cepet beresnya gitu. Nggak perlu waktu lama, udah selesai gitu ya. Kemudian hal apa ketika Anda kerjakan dinilai sangat baik oleh orang di sekitar Anda. Nah, itulah passion Anda. Ya. Nah, ketemu ya semuanya ya. Nah, nanti itu bisa diasah ya. Dan untuk menuju ke sana itu memang ada step-step ya. Ada ditentukan target, kemudian di breakdown misalnya 1 bulan targetnya apa. Nah, nanti tiap minggu apa yang sudah dikerjakan, step berikutnya begitu. Cuman nggak bisa dibahas di sini, nanti panjang banget. Nah, setelah kemudian ketemu visinya apa, passionnya apa, kemudian ya kalau cuman vision dan passion itu cuman tertulis di atas kertas gitu ya, tapi tidak membuat kita untuk take action, untuk mengambil tindakan, merealisasikan apa yang sudah kita tetapkan, maka itu namanya orang yang tidak serius. Oh, saya pengen punya buku nanti tahun 2021. Targetin, saya harus sudah selesai nulis buku bulan Mei. Nah, maka menuju bulan Mei itu ditentukan, di breakdown ya, di breakdown sampai kemudian benar-benar tercapai. Ya, hadirkan hiu-hiu kecil tadi itu dalam kehidupan Anda. Gimana caranya? Gitu.
gitu, misalnya udah woro-woro saya akan launching buku saya ya. Tanggal sekian, jam sekian, stay tune, saya akan live di Instagram, saya akan live YouTube jam sekian misalnya. Nah, itu adalah hiu-hiu kecil yang membuat kita itu bersemangat ya menyelesaikan itu. Action. Action. Kemudian apa? Ya ini bersikap dan berperilaku positif. Jadilah gardu epos ya, energi positif, selalu menebarkan energi positif. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, ini seperti ini adalah mental-mental positif yang harus kita punya. Ya. Jangan mau menang sendiri. Ya. Ketika misalnya dia ya, yang tersanjung, misalkan dia menjadi pemateri, wih luar biasa effortnya, gitu kan? Kenapa? Karena dia merasa dimuliakan. Wah ini saya pematerinya, maka saya harus getol ini, bikin materi sebagus-bagusnya. Tapi ketika dia tidak ditempatkan sebagai pemateri, maka nggak ada sama sekali kontribusinya. Nggak ada sekali kontribusinya, bertanya pun enggak. Padahal misalnya itu adalah agenda dia. Nah ini adalah enek ya, enek apa? Energi negatif. Lawan dari epos energi positif adalah enek. Kita enek melihatnya gitu, energi negatif. Dan ketahuilah bahwa energi di muka bumi ini Allah ciptakan dengan fix, tidak berkurang dan tidak bertambah. Ya, jumlahnya itu tetap energi itu. Yang berubah adalah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Itu energi di dunia ini, termasuk misalnya kita banyak menebar energi negatif, maka yakinlah suatu saat bahwa energi negatif itu akan kembali kepada diri kita. Ya, begitu juga ketika kita menebar epos, energi positif, kita nggak usah pamrih, ya, kita nggak usah mengharapkan apa. Insya Allah ketika yang membackup itu Allah, ketika kita niatkan bahwa kita melakukan ini adalah karena Allah, yakinlah suatu saat energi positif kita, ya, kebaikan-kebaikan kita pasti akan dicairkan sama Allah dengan cara Allah. Alam kapan waktunya, di waktu yang tepat. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may ya'mal famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun itu sebesar biji atom, pasti akan Allah balas. Barang siapa melakukan keburukan walaupun itu sebesar biji zarah, itu pun juga akan Allah balas. Itu adalah hukum kekekalan energi. Maka jangan terlalu banyak menebar enek, jangan terlalu banyak menebar energi-energi kayak negatif, dan kalau bisa jangan sama sekali. Tapi tebarlah epos energi positif. Insya Allah itu akan cair baik di dunia maupun di akhirat. Di waktu yang tepat ketika kita menginginkannya. Jadi misalnya ya, ketika misalnya saya ingin mengisi seperti ini ya, mengisi training atau mengisi webinar gitu. Kita kan minta di backup sama Allah, ya Allah. Mudahkan saya ya Allah, jika saya punya energi positif, punya tabungan energi positif, cairkan ya Allah dalam bentuk kata. Hujamkan kata-kata saya ini gitu kan. Jangan biarkan sedikit pun kata-kata yang meluncur dari lisan saya kecuali itu bisa menghujam ke dalam hati para audiens. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang tahu kan Anda gitu. Energi positif apa yang sudah kita tebar? Yakinlah bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti akan kembali pada diri kita dan sebaliknya. Insya Allah. Ingat hukum kekekalan energi. Energi tidak berkurang dan tidak bertambah, tetapi energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kalau yang pernah belajar sains pasti tahu. Energi listrik berubah menjadi energi gerak, gitu. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, energi listrik berubah menjadi energi suara dan seterusnya. Nah, yang ada adalah perubahan, tapi tidak berkurang dan tidak bertambah. Nah, yang berikutnya yang terakhir dari on itu adalah collaboration. Sepinter-pinternya kita, secerdas apapun kita, semampu-mampunya kita masih membutuhkan orang lain. Maka jangan segan untuk berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung, saling support di dalam kebaikan. Gitu ya, itu collaboration.
Jadi misalnya nih, saya masih belum mampu nih buat buku misalnya ya. Ini kebanyakan kayaknya teman-teman nulis ya, belajar nulis ya, ikut kelas-kelas nulis dan seterusnya. Wah, saya kayaknya belum mampu nih. Oh ya udah, kita nulis satu artikel, ntar kita bikin buku antologi. Nah, sekarang kan lagi musim yang kayak begitu tuh. Nah, itu kemudian progres. Kalau tadinya bukunya tuh barengan nulisnya antologi gitu ya, satu artikel. Kemudian nanti step berikutnya. Jadi senantiasa bertumbuh. Itulah kalau kemudian kita punya visi dan kita punya passion yang memang di situ. Jadi senantiasa bertumbuh. Kolaborasi. Jadi jangan kemudian sendiri ya. Orang yang sendiri ya sama orang yang berjamaah ya beda dong hasilnya. Kan gitu. Masih kuat ini? Masih kuat? Sudah loyo? Sudah pengen off? Ya, masih 51 peserta ya, sudah melorot ya 10 orang. Tadi saya terakhir ngelihat 61, udah banyak yang live ya. Udah banyak yang live. Mungkin sholat asar kali Ustazah. Iya. Iya, ini adalah pendapat dari salah satu tokoh, Malcolm Gladwell ya, Malcolm Gladwell. Kesuksesan mereka tidak hanya karena usahanya sendiri, kesuksesan mereka adalah juga produk dari dunia yang mereka tinggali. Jadi lingkungan kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita itu turut ya membantu kesuksesan kita. Sehebat apapun Anda pasti membutuhkan orang lain. Ini ya, collaboration. Pastikan keberadaan kita memberi arti untuk orang lain dan keberadaan orang lain juga memberi arti bagi kehidupan kita. Jadi berkumpulnya kita gitu ya, bertemunya kita di dalam sebuah komunitas. Kalau cuman itu sekedar kongko gitu ya, tidak ada kebaikan sedikit pun yang bisa kita ambil, nah itu patut dievaluasi pertemanannya, kumpul-kumpulnya, kelompoknya gitu ya, komunitasnya gitu. Jadi kalau bisa yang berkumpulnya kita adalah untuk kebaikan, kita saling bekerja sama, kita berkolaborasi ya, jangan kemudian sendiri-sendiri saling menjatuhkan ya, na'udzubillahi min dzalik gitu. Karena dengan begitu insya Allah kita akan mampu menjadi orang-orang yang berprestasi ya, meninggalkan jejak-jejak kebaikan ya, long legacy gitu. Dan sebaik-baik profesi itu adalah ketika kita bisa menjadi employee of Allah, menjadi karyawan-karyawannya Allah. Nah ini ya, saya bikin quotes waktu itu, jadilah dokter-dokter umat, apapun posisi kita saat ini. Jadi mau jadi apapun kita, mau jadi pengusaha, ya merangkap dokter umat, menjadi ASN, merangkap dokter umat, ibu rumah tangga, merangkap dokter umat, pejabat, ya politikus ya yang Islami ya, kemudian dosen, guru, menjadi trainer ya, menjadi motivator, menjadi inspirator ya. Maka gunakanlah semua itu untuk meluaskan agama Allah. Jadi kita dikenal bukan karena Allah mau kita terkenal, tapi kita dikenal karena Allah ingin mengenalkannya kepada hamba-hambanya. Mengenalkan dirinya lewat kita. Jadi apapun profesi kita, apapun cita-cita kita, apapun visi kita dan passion kita, maka jadikanlah semua potensi yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita itu sebagai jalan untuk meluaskan agama Allah. Jadi kalaupun kita dikenal ini ya, ini musim-musim daring, wah ini terkenal ini sekarang KDMI gitu ya, PTC ini sering ngadain webinar nih. Ini bukan karena kita ingin terkenal, tapi Allah menginginkan kita lewat kita ya, untuk meluaskan agama Allah, untuk mengenalkan Allah kepada hamba-hambanya. Di jabatan yang paling tinggi itu adalah karyawan employee of Allah. Nah, itu ya. Jangan lupa bahwa ketika kita take action ya untuk mewujudkan semua itu tadi ya yang sudah kita bahas panjang dan lebar, jangan lupa settingan hati kita untuk selalu terkoneksi dengan Allah. Sinyalnya harus kuat. Jadi jangan sampai lemah gitu sinyal kita. Jangan sampai kemudian menjadikan ikhtiar kita, upaya kita, effort kita untuk menjadi diri yang berprestasi tapi kita lupa segalanya. Hatinya tidak terkoneksi dengan Allah.
Sehingga kemudian menjadikan itu sebagai apa? Berhala-berhala baru. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Apa saja berhala-berhala baru? Banyak ya, pekerjaan kita. Kadang uang, ya. Kita menjadikan uang di atas segala-galanya. Kita lebih khawatir nggak punya uang daripada kita nggak punya Allah. Ya, kita lebih khawatir. Ya. Ini secara tidak sadar ketika kita berupaya, ini bisa menjadi ilah-ilah lain di hati kita. Jadi apa? Berhala-berhala. Menjadi cahaya-cahaya semu. Yang itu kemudian cahaya-cahaya semu itu mengalahkan cahaya Allah. Nah, ini silahkan direfleksikan ke dalam diri sendiri. Saya nggak mungkin ini bisa sukses. Gimana visi, passion. Saya nggak punya uang, dapat dari mana? Sekarang mau minjem ke sana nggak boleh, katanya riba. Ya gimana kita bisa maju? Wah. Kemudian menjadikan apa? Suami kita misalnya. Kalau nggak ada suami saya, wah saya nggak bakalan bisa jadi seperti ini. Secara tidak sadar melekat. Wah, ini saya bisa jadi sukses seperti ini karena bisnis saya ini, orang tua saya ini yang mewariskan kepada saya. Kalau nggak ada bisnis ini, nggak ada orang tua saya, nggak mungkin saya itu bisa sukses seperti sekarang ini. Jabatan, pekerjaan, kendaraan, melekat. Seolah-olah kalau tidak ada ini semua kita end gitu ya, kita berakhir. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi obat, dokter. Kalau saya nggak minum obat itu, saya nggak bakalan sembuh, Mbak. Beneran itu obat udah dari zaman dulu itu. Saya kalau nggak minum obat itu, ya nggak bakalan bisa sembuh saya. Jadi yang melekat di hati itu seolah-olah itu. Padahal ini semua apa? Ini semua hanya wasilah. Ini semuanya hanya sarana. Jangan sampai ini semuanya melekat di hati kita. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, letakkanlah dunia di dalam genggamanmu, tapi jangan letakkan dunia ada di dalam hatimu. Karena kalau di dalam genggaman kita mau lepas kapan saja bisa. Tapi kalau diletakkan di dalam hati, ya terus terlanjur masuk ke sini, gitu ya. Misalnya pulpen ini kita letakkan di dalam hati ya, udah dimasukin ke sini, kan untuk memasukkan dan membukanya kembali harus operasi. Tapi kalau diletakkan di genggaman tangan, kita lepaskan kapan saja bisa. Kita mau ambil juga bisa. Jadi jangan sampai pernak-pernik kehidupan dunia ini menjadi ilah-ilah lain di hati kita. Mengandalkan usaha kita. Oh saya kalau nggak berangkat hari ini, oh saya kehilangan proyek itu, bakalan hilang itu konsumen saya. Saya harus berangkat sekarang ini, gitu ya. Jadi nabrak-nabrak semuanya. Teman misalnya, tergantung banget. Jadi ini indikasinya bahwa ini menjadi ilah-ilah di hati kita ya. Kita kayaknya kalau tanpa ini nggak bisa gitu loh. Teman tergantung, wah saya pokoknya kalau punya masalah saya pasti ngubungin teman saya itu, pasti kelar deh urusan saya. Jadi kemelekatan di hati itu ini semua bukan Allah. Padahal ini semuanya adalah wasilah-wasilah gitu. Obat itu wasilah, uang itu wasilah. Ya. Wah saya nggak bakalan bisa makan ini kalau saya meninggalkan pekerjaan saya yang sekarang ini, gitu ya. Saya nggak bakalan bisa makan ini karena hitung-hitungannya adalah hitungan matematikanya manusia. Padahal yang memberi makan kita setiap hari siapa? Allah. Allah gitu. Lewat gaji suami kita, lewat bisnis kita, lewat tetangga. Karena aku adalah makhluk yang lemah, kemampuanku tentu sangat terbatas. Ragaku bisa lemah, hatiku bisa patah, dan imanku bisa goyah. Sekuat apapun aku melawan batasku, tetap saja aku adalah makhluk.
takkan bisa aku berpura-pura kuat di hadapan-Mu, ya Rob. Duhai Tuhanku, duhai Allah, hamba kembali mengadu pilu, bersimpuh, bersujud di hadapan-Mu, meminta belas kasih-Mu. Ya Rob, sudikah Engkau menolong hamba yang sering tersungkur, hamba yang sering kufur, hamba yang terjebak kemaksiatan dan dosa yang tak terukur. Wahai Robku, sudikah Engkau memelukku, menerima pertaubatanku yang sering palsu, mengulang-ulang dosa tanpa punya rasa malu, karena tergoda dan jatuh mengikuti hawa nafsu. Ya Robku, jika sakit di hatiku begitu parah, hamba mohon, sembuhkanlah ya Allah. Jika langkahku tak terarah, luruskanlah. Jika ragaku yang lemah tak mampu lagi melanjutkan langkah, mohon bangkitkanlah hamba ya Allah. Kuatkanlah hamba. Hamba masih ingin terus memperbaiki diri selama nafas dalam diri belum terhenti. Temani hamba dalam ikhtiar ini. Jangan pernah Engkau tinggalkan aku sendiri.